Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antonius Sigit Priharsanto dari kelas ITI 201 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan jawaban dari tugas 2 mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen Ibu Jian Ramadona Hasoltin, Eskom, Mkom. Baik, untuk tugas 2 ini adalah membuat sebuah artikel dan saya mengambil judul Leadership, ganti pemimpin, ganti gaya kepemimpinan. Jadi untuk prolog atau untuk pembuka artikelnya, di sini saya memberikan sedikit gambaran, yaitu posisi jabatan atau kepemimpinan akan mengalami pergeseran, pergantian, ataupun perombakan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Jadi suka tidak suka atau senang tidak senang, pergantian pasti akan tetap terjadi. Hanya saja pergeseran atau pergantian kepemimpinan tersebut memiliki berbagai kondisi dan alasan masing-masing. Beberapa yang sering terjadi adalah pergantian karena habis masa jabatan, karena melakukan kesalahan, karena promosi atau demosi, bahkan bisa saja karena kecelakaan atau kematian. Kepemimpinan Kepemimpinan adalah sebuah hal yang dominan, berperan penting dalam krusial dalam segala aspek upaya meningkatkan prestasi kerja baik dalam tingkat individu, kelompok maupun organisasi. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai sikap, kemampuan atau kekuatan diri seseorang dalam memimpin atau membimbing orang lain maupun kelompok atau organisasi. Jalin dalam komentarnya tentang Sun Tzu, Art of War, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah masalah kecerdasan, kepercayaan, kemanusiaan, keberanian, dan disiplin. Ketergantungan pada kecerdasan saja menghasilkan pemberontakan, pelatihan kemanusiaan saja menghasilkan kelemahan, fiksasi pada kepercayaan menghasilkan kebodohan, ketergantungan pada kekuatan keberanian menghasilkan kekerasan, disiplin yang berlebihan, dan ketegasan dalam memberi perintah menghasilkan kekejaman. Ketika seseorang memiliki kelima kebajikan bersama-sama, masing-masing sesuai dengan fungsinya, maka dia bisa menjadi pemimpin. Dari komen tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa faktor kecerdasan, kepercayaan, kemanusiaan, keberanian, dan disiplin harus seimbang sesuai dengan fungsinya dan berjalan beriringan menjadi sebuah kesatuan dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus bisa membimbing atau memandu anggotanya serta dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah tercapai. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Sedangkan menurut KBBI adalah orang yang memimpin. Profesor Dr. H. Edi Sutrisno MSc dalam sebuah buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia terbitkan tahun 2009, kepemimpinan harus memiliki 3 aspek penting. Antara lain, pemimpin harus melibatkan orang lain. Jadi tentu saja orang lain yang dimaksud adalah pengikut bawahan atau anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Dengan demikian, keterlibatan orang lain akan membantu menegaskan status pemimpin. Selain itu akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan tanpa adanya bawahan atau anggota. Semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seseorang pemimpin tidak akan relevan. Yang kedua, kepemimpinan harus mencakup distribusi kekuasaan. Di antara pemimpin dan para anggota pemimpin tidak harus sama distribusi kekuasaannya. Maksudnya dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk memimpin kelompok melalui berbagai cara, tetapi tentu saja kekuasaan dari pemimpin cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal ini dilakukan melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin akan mempengaruhi para anggota kelompoknya supaya anggota kelompok dapat melakukan pengorbanan secara pribadi. Pengorbanan tersebut digunakan demi tujuan organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus dalam mempertimbangkan etika saat akan mengambil sebuah keputusan.
Dalam sebuah hubungan kepemimpinan selalu terbentuk dua kubu anggota kelompok, anggota dalam atau anggota yang dianggap lebih berpengalaman, kompeten, dan bersedia memikul tanggung jawab daripada pengutangnya. Kelompok pertama ini akan diandalkan pemimpin untuk membantu tugas-tugas yang strategis dan menantang. Jika respon kelompok baik, pemimpin memberikan penghargaan dengan pembinaan ekstra, penugasan kerja yang menguntungkan, dan pengalaman pengembangan baik pribadi maupun kelompok. Di sini akan terbangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain, dan anggota kelompok akan cenderung membangun ikatan yang lebih kuat dengan berbagai latar belakang dan minat yang sama. Hubungan tersebut membentuk loyalitas tinggi anggota kelompok terhadap pimpinan. Kelompok kedua bisa disebut sebagai anggota luar kelompok. Interaksi anggota kelompok dengan pemimpin relatif jarang atau lebih sedikit dibandingkan dengan anggota kelompok dalam. Pemimpin sekedar mengharapkan kinerja yang memadai, kehadiran, rasa hormat sewajarnya, dan kepatuhan terhadap penugasan dengan imbalan upah yang adil. Pengalaman anggota kelompok kedua untuk berkembang juga jauh lebih sedikit, dan pemimpin cenderung untuk menekankan otoritas formalnya dalam mendapatkan kepatuhan terhadap permintaan pemimpin. Anggota kelompok luar atau anggota luar kelompok lebih mungkin untuk mengajukan keluhan atau meninggalkan organisasi. Lalu bagaimana dengan pergantian kepemimpinan? Secara tidak langsung hal ini akan meluas ke beberapa aspek kepemimpinan. Dengan kepemimpinan yang baru, tentu saja setidaknya terdapat perbedaan keterlibatan orang lain dalam kelompok atau organisasinya. Dalam hal pembagian kekuasaan pun akan mengalami pergeseran seiring dengan kubu anggota kelompok yang secara otomatis juga mengalami pergantian. Dalam hal ini anggota kelompok dalam dan anggota kelompok luar. Mengambil contoh adanya pergantian kepemimpinan di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Wakil Bupati Gorontalo yang sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Gorontalo Utara sudah resmi dilantik menjadi Bupati Gorontalo Utara pada 27 Juni 2022 lalu. Selama menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati, tidak banyak kebijakan yang diambil. Kebijakan-kebijakan baru. Semuanya masih jalan dengan kebijakan-kebijakan Bupati sebelumnya. Belum ada juga rotasi atau mutasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Namun, sudah mulai banyak anggota organisasi dalam hal ini pegawai di lingkungan pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh politik yang secara langsung ataupun tidak langsung ingin masuk ke dalam kelompok pertama atau kelompok anggota dalam. Dari kacamata politik, mungkin hal ini akan sangat wajar dilihat dari sisa masa jabatan yang akan berakhir tahun 2023 nanti. Ada juga sisi positif dari fenomena umum yang sedang terjadi ini. Misalnya beberapa instansi di lingkungan pemerintah mulai mengaktifkan kembali sistem apel pagi di lingkungan kerjanya masing-masing. Setelah dilakukan sidak pimpinan daerah, ruangan kerja yang biasanya terlihat kosong di beberapa unit pelayanan dan kantor instansi sekarang sudah memiliki petugas piket. Instansi lain pun mengikuti langkah tersebut untuk menghindari sidak dan temuan. Teori kubu anggota dalam dan luar dalam kepemimpinan seperti mendapatkan penguatan dengan adanya mutasi kepegawaian tanggal 30 Juni 2022. Ya, meskipun kebetulan dalam waktu 3 hari setelah pelantikan menjadi bupati, sudah ada mutasi pegawai, walaupun hanya pergeseran atau pertukaran jabatan setingkat. Dalam hal ini mutasi kepala kecamatan atau camat. Dari contoh di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pergantian kepemimpinan memiliki efek yang besar dalam sebuah kelompok atau organisasi, mulai dari keterlibatan anggota kelompok, kubu anggota kelompok, serta pembagian tugas, wewenang, dan kekuasaan kepada anggota kelompok akan mengalami pergeseran. Hal ini akan membuat sebuah kesimpulan bahwa kubu pendukungnya sendiri, masing-masing pemimpin memiliki kubu pendukungnya sendiri, dan kubu tersebut bisa dianggap sebagai anggota kelompok dalam yang tentu saja mendapatkan prioritas dari pimpinan. Ya, masing-masing pemimpin adalah memiliki gaya kepemimpinan sendiri, serta memiliki usaha strategi sendiri untuk membawa kelompoknya ke arah yang lebih baik. Dia sebagai anggota kelompok atau organisasi yang perlu kita lakukan adalah beradaptasi setiap ada pergantian kepemimpinan. Artikel ini
saya buat dengan referensi dari Wikipedia dengan keyword kepemimpinan. Kemudian yang kedua dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia terbitan Kencana tahun 2009 dengan penulis Edi Sutrisno. Oke. Demikian yang dapat saya bacakan untuk tugas 2 saya, membuat artikel tentang leadership. Untuk saran dan kritiknya bisa langsung lewat kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.